Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saat ini saya akan sedikit mengulasi cuplikan tentang renungan firman Tuhan yang diberi judul Orang yang taat adalah ciri orang yang memiliki kerendahan hati dan mau diajar. Untuk itu kita bisa membaca dalam Mazmur pasal 25 ayat 9 yang bunyinya sebagai berikut. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Di dalam renungan ini saya ingin mengupas dalam pertanyaan-pertanyaan yang pertama, apa kerendahan hati itu? Berbicara kerendahan hati itu, kalau dalam bahasa Ibraninya itu awnav, atau dalam bahasa Yunaninya itu petokos, ya. Jadi petokos yang artinya orang miskin. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Tetapi sesungguhnya secara hakikat ini adalah balada dari manusia itu sendiri sebagai keturunan Adam. Sebab dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 diterangkan bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Artinya dalam menjadi manusia yang sempurna, makhluk yang sempurna, makhluk yang kaya, makhluk yang disebut pewaris dari dunia ini. Tetapi Roma 3:23 mengatakan sebab manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia menjadi miskin, manusia menjadi bangkrut, dan manusia menjadi orang yang tidak mempunyai apa-apa. Itu sebabnya kata Ayub 1:21 dikatakan bahwa ketika kita lahir dan ketika kita mati, kita tidak membawa apa-apa. Makanya Paulus mengatakan dalam doksologinya dalam Roma 11 ayat 36 bahwa kita harus selalu punya paradigma bahwa apabila kita sukses menjadi orang yang berarti, ini semua dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan itu untuk selama-lamanya. Pertanyaan yang kedua, mengapa yang rendah hati itu bisa taat? Ayat tadi mengatakan bahwa orang yang rendah hati itu bisa dibimbing dan diajar. Kata diajar dalam bahasa Ibraninya itu lamad, artinya latihan berulang-ulang. Jadi bila kita mau belajar berulang-ulang jadi kebiasaan, jadi karakter, akhirnya kita bisa menjadi taat. Bisa itu karena biasa. Dalam Ibrani 5 ayat 8 dikatakan contohnya seperti Yesus Kristus, Dia mau belajar taat sehingga menjadi pokok keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Matius 11 ayat 29 kita bisa belajar kepada firman untuk menjadi taat. Dalam Lukas 1 ayat 38 dikatakan Maria disebut taat sebab dia menyebut dirinya daule. Ya, dari kata daulos itu daule, budak perempuan. Budak itu tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai hak, tidak mempunyai cita-cita, tidak mempunyai masa depan, dan harus melakukan apa perintah tuannya, itu budak. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa memiliki kerendahan hati? Perlu kita garis bawahi bahwa kerendahan hati bukan melulu hanya belajar dan belajar, tapi kerendahan hati itu anugerah dari Tuhan. Yeskiel 36:26 mengatakan, apabila kita meminta, mintalah hati daging, hati yang taat, hati yang patuh, hati yang rendah hati. Jadi ini perlu kita meminta dalam doa. Matius 7 ayat 7a mengatakan kalau kita meminta, kita akan menerima. Uniknya kata meminta dalam bahasa Yunaninya itu aiteo, artinya memohon belas kasihan seperti pengemis yang memohon belas kasihan, dan pasti Allah akan memberikan kepadanya. Puji nama Tuhan. Dan selain itu, bahwa untuk menjadi sadar itu kita perlu mendapat lawatan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam kita. Sebab Yohanes 16 ayat 8 mengatakan Roh Kudus akan menginsyafkan kita, menyadarkan kita bahwa kita ini orang-orang yang miskin.
Dan kalau kita memberi diri dipimpin Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22 mengatakan buahnya itu kasih, yaitu salah satunya kelemah lembutan. Lemah lembut itu di dalam bahasa Yunaninya itu praus, artinya sabar, baik, dan rendah hati. Jadi kesimpulannya kita bisa membaca dalam Efesus 2 ayat 8 bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan itu anugerah dari Tuhan, Tuhan Yesus. Dan di dalam Yesus Kristus ada paket juga untuk menjadi rendah hati di dalam Allah Roh Kudus dan di dalam firman Tuhan. Makanya saya akan tutup dengan perkataan Martin Luther, sola fide, sola gratia, sola scriptura. Hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, hanya oleh firman Tuhan kita diselamatkan. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang rendah hatinya, karena dialah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Shalom.